Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita di kelompok Indonesia dengan investigasi korupsi titip absen. Di sini ada saya Muhammad Zaki Ramadan, ada Bunga Edelwin, ada Aprilia Wulandari, ada Muhammad Agung Ziki Dermawan, ada Fardianto Ekananda, ada Amanda Fidelia Putri. Di sini ada yang pertama ada pendahuluan. Titip absen seringkali dianggap kenakalan biasa atau bentuk solidaritas antara mahasiswa. Namun dari kacamata integritas, tindakan ini adalah bentuk korupsi skala kecil atau micro corruption. Fenomena ini mencerminkan perilaku koruptif nyata yang melibatkan kebohongan administratif, penyalahgunaan relasi, dan pengabaian kewajiban yang merugikan pihak lain secara sistemik. Terus sini menormalisasikan titip absen sama saja dengan memelihara mentalitas curang yang berpotensi terbawa menjadi korupsi besar di dunia kerja. Nah, yang selanjutnya ada what, yaitu definisi dan pelanggaran. Nah, di sini jenis korupsinya kecurangan, di mana seseorang yang berbuat curang ingin memperoleh keuntungan tanpa tenaga dan usaha. Korupsi integritas dan waktu dengan memanipulasi data kehadiran untuk mendapatkan hak, nilai, atau status tanpa melaksanakan kewajiban, yaitu hadir kuliah. Nah, jadi si titip absen ini termasuk ke dalam jenis korupsi kecurangan, di mana dia tuh mau ngambil keuntungan, yaitu tetap hadir di absennya tapi tanpa dia datang ke kuliahnya. Nah, aturan yang dilanggar itu ada SOP presensi universitas dan kode etik mahasiswa mengenai kejujuran akademik, pelanggaran sistem keamanan absensi digital. Nah, jadi kita tahu nih dari sini nilai-nilai integritas yang dilanggar dari titip absennya itu ya ada nilai kejujuran, di mana dia tuh mahasiswa jadi nggak jujur. Terus prinsip-prinsip anti korupsinya yang dilanggar tuh ada kebijakan, di mana si mahasiswanya ini melanggar kebijakan yang udah disediain sama universitas. Next. Nah, jadi di sini tuh titip absen juga tetap punya hukum yang nyata, dasar hukum yang nyata, di mana yang pertama tuh ada pasal 3 UU ITE, di mana manipulasi data elektronik, tindakan mengubah dokumen elektronik seolah-olah otentik, atau pemalsuan absen digital dalam kasus titip absen ini. Nah, yang kedua ada pasal 7 ayat 1A, yaitu UU Tipikor, kategori perbuatan curang yang merugikan kepentingan institusi atau publik. Nah, di sini nih yang dirugikan nih bisa mahasiswa lain maupun dosen. Nah, terus selanjutnya ada pasal 15 UU Tipikor, di mana pemufakatan jahat, sanksi bagi setiap orang yang membantu atau bersekutu dalam tindak pidana korupsi. Nah, di sini tuh lebih kepada teman-teman yang ngebantuin titip absennya sendiri. Selanjutnya ada when dan when, konteks kejadian. Nah, lokasi kejadian ini sering terjadi di lingkungan kampus, ruang kelas, perkuliahan, dan melalui sistem manajemen pembelajaran atau LMS digital seperti Edlink. When, waktu, berlangsung selama jam operasional perkuliahan, terutama saat momen presensi awal atau akhir sesi ketika pengawasan dosen minim. Biasanya saat di tengah-tengah ketika mahasiswa izin ke kamar mandi, tapi dia tidak balik lagi, lalu masuk sudah bagian absen. Lalu selanjutnya ada alur flow chart atau alur titip absen. Yang pertama dari niat mahasiswa yang berhalangan hadir ataupun malas, lalu berkoordinasi menghubungi circle terdekat. Yang ketiga ada eksekusi, pertukaran akun Google ataupun meminta barcode kepada teman yang hadir. Lalu yang keempat ada verifikasi absensi yang tercatat sukses. Yang kelima ada output, hak nilai yang didapat secara ilegal. Nah, selanjutnya itu ada pihak yang terlibat. Dalam fenomena titip absen, terdapat beberapa pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pihak yang pertama itu tentunya mahasiswa yang meminta titip absen. Mereka menjadi pelaku utama karena sengaja memanipulasi kehadiran demi mendapatkan status hadir tanpa mengikuti perkuliahan. Lalu ada circle pendukung atau teman yang membantu titip absen. Walaupun mungkin niatnya hanya membantu, tapi tindakan tersebut tetap termasuk mendukung perilaku tidak jujur. Kemudian ada dosen atau kampus yang sebenarnya dirugikan karena data kehadiran tersebut menjadi tidak valid. Dosen jadi tidak bisa mengetahui siapa mahasiswa yang benar-benar mengikuti pembelajaran. Selain itu juga ada mahasiswa lain yang dirugikan karena ada ketidakadilan antara mahasiswa yang hadir dengan yang tidak hadir, tapi tetap mendapatkan hak yang sama. Next. Terus selanjutnya itu ada why, faktor penyebab utama. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang kelompok kami lakukan, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan mahasiswa melakukan titip absen. Faktor terbesar adalah rasa malas mahasiswa dengan persentase 85%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku titip absen sebenarnya sadar akan kewajibannya, namun memilih mencari jalan pintas agar tetap dianggap hadir. Kemudian ada faktor solidaritas sesama teman sebesar 70%. Banyak mahasiswa membantu titip absen karena merasa tidak enak menolak teman atau menganggap tindakan tersebut sebagai bentuk saling membantu. Terus selanjutnya ada 45% mahasiswa mengaku materi perkuliahan yang kurang menarik menjadi alasan mereka tidak mau hadir di kelas. Terus dan faktor yang terakhir adalah adanya urusan mendesak sebesar 25% seperti sakit, kegiatan organisasi, atau keperluan lainnya. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor internal mahasiswa dan budaya lingkungan pertemanan menjadi penyebab utama terjadinya titip absen. Impact, selanjutnya ada impact atau kerugian langsung. Yang pertama, di mana kerugian finansial, biaya kuliah UKT yang telah dibayar menjadi sia-sia karena tidak ada ilmu yang didapat ketika kuliah berlangsung. Dan hilangnya pengetahuan, mahasiswa kehilangan penjelasan krusial dari dosen yang tidak dapat digantikan hanya dengan catatan. Selanjutnya, ketidakadilan sosial menciptakan kecemburuan bagi mahasiswa yang jujur namun melihat pelaku titip absen tetap mendapat nilai. Terus selanjutnya dampak psikologis mahasiswa, di mana 75% penurunan motivasi bagi mahasiswa yang jujur cenderung merasa demotivasi ketika sistem pengawasan lemah dan membiarkan ketidakjujuran merajalela. Jika dia yang tidak masuk bisa dapat nilai, terus untuk apa aku susah payah hadir? Paradigma berbahaya bagi integritas kampus. Selanjutnya ada dampak jangka panjang di dunia kerja. Yang pertama, degradasi kompetensi. Kantor mendapatkan karyawan dengan ijazah legal namun tanpa kompetensi yang memadai. Mahasiswa yang terbiasa titip absen cenderung akan kehilangan kesempatan untuk memahami materi perkuliahan secara maksimal. Itulah yang mengakibatkan ketika lulus dan masuk dunia kerja, mereka memang memiliki ijazah resmi. Tetapi kemampuan dan kompetensinya belum tentu sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Hal itulah yang akan merugikan perusahaan maupun instansi tempat mereka bekerja. Dampak yang kedua, normalisasi korupsi. Kebiasaan berbohong saat kuliah terbawa ke dunia kerja. Kebiasaan kecil seperti berbohong ini dapat membentuk karakter yang tidak jujur. Dari hasil wawancara, beberapa narasumber juga menyampaikan kekhawatiran bahwa perilaku tersebut bisa terbawa ke dunia kerja, misalnya manipulasi jam kerja, penyalahgunaan tanggung jawab, hingga praktik gratifikasi atau bentuk kecurangan lainnya. Next. Kesimpulannya dari pembahasan ini adalah fenomena titip absen di kalangan mahasiswa bukan sekedar kenakalan akademik biasa, melainkan sebuah bentuk korupsi skala kecil. Tindakan ini secara nyata memenuhi unsur perilaku koruptif karena melibatkan manipulasi data demi keuntungan sepihak, menyalahgunakan relasi pertemanan, dan mengabaikan tanggung jawab belajar. Mungkin cukup sekian, terima kasih, dan boleh di slide Nan, ada
beberapa. Di sini ada beberapa hasil investigasi kita terkait titip absen. Ada di sini ada pelaku dan korban titip absen tersebut. Mungkin cukup sekian dari kelompok investigasi titip absen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.